Selamat pagi, Shalom. Selamat beribadah buat kita semua. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus naik, Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena tak berkesudahan kasih-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap hari buat kami, Tuhan. Tiba saatnya kami ingin beribadah kepada-Mu ya Bapa. Biarlah Kau kuduskan setiap kami. Layakkan kami pada pagi hari ini untuk menyembah-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu berada di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh menyembah-Mu, Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang senantiasa menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, karena kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Kita katakan ampun bagi yang tercurah bagi kita semua. Haleluya. Roh Kudus tercurah. Baik saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan berdoa buat saudara, buat kita semua untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh mengucap syukur, boleh senantiasa memuji, menyembahmu untuk segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi mengurapi setiap kami, buat kami mengerti
dan buat kami juga melakukan firman-Mu ya Bapa, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Pengurapan-Mu Tuhan atas kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, selamat pagi, Shalom. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita semua. Haleluya. Baik, saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema karya Roh Kudus. Kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya baca buat saudara. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Saudara, kita sedang hidup pada bagian yang terakhir dari akhir zaman ini. Dan kita tahu sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tetapi Alkitab tadi berkata, Yesus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Dan saya percaya, saudara, hari-hari ini Tuhan sedang memulihkan gerejanya supaya menjadi umat yang perkasa, supaya menjadi umat yang hidupnya berkemenangan. Amin. Saudara, dengan cara bagaimana Dia memulihkan gerejanya? Saya percaya dengan kuasa Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara, kita sedang hidup pada zaman di mana kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat. Kita mendengar Cina, saudara-saudara, Tiongkok, ya, beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu mengalami tekanan komunisme yang luar biasa. Bagaimana Tiongkok, Anda hamba-hamba Tuhan, semuanya dibunuh, ya, ditekan kekristenan di sana. Beberapa puluh tahun yang lalu orang Kristen di sana cuma 1 juta, saudara. Tetapi setelah Presiden Mao Zedong meninggal, digantikan oleh Presiden Deng Xiaoping. Dan Deng Xiaoping ini adalah presiden yang membuka pintu untuk kemajuan negara. Dan dunia mencatat bahwa orang Kristen di China saat ini sudah lebih dari 30 juta, saudara. Ya. Banyak orang menduga bahwa kekristenan akan punah, kekristenan akan musnah. Tapi justru sebaliknya, saudara-saudara, kekristenan malah berkembang secara pesat. Nah, apa yang menyebabkan gereja mengalami kemajuan? Apa yang menyebabkan gereja begitu berkembang secara pesat? Apakah pengkhotbah yang luar biasa, saudara? Atau apakah gedung gereja yang besar? Saya percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang memampukan semuanya itu. Ya. Sekian puluh tahun yang lalu, seorang anak muda di Korea Selatan misalnya, yang bernama Cho Yong Hee, atau kita mengenalnya Paul Yong Hee Cho. Ketika dia masih muda, dia mengalami penyakit TBC. Lalu dia dilawat oleh Tuhan, dia disembuhkan dari sakitnya. Akhirnya dia memulai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dia bertobat, saudara-saudara, dan dia mulai dalam kehidupannya dia mengenal Kristus. Kita tahu bahwa dia dari latar belakang Buddha. Dia mulai persekutuan doa, mulai dari 5 orang saja, yaitu suami, istri, mama mertuanya, dan kedua temannya. Tapi hari-hari ini sungguh luar biasa perkembangannya. Kita tahu gereja dia yang dia pimpin, saudara-saudara,
itu sekarang jemaatnya itu berjumlah 800.000 orang, saudara-saudara. Ya, yang mati setiap bulannya itu 3.000 orang, saudara. Jadi supaya jumlahnya tidak turun, berarti dia harus memenangkan orang sebanyak 3.000 orang, sehingga jumlahnya tetap 800.000 orang, saudara. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, ini saya percaya ini adalah karya Roh Kudus yang luar biasa. Ya. Nah, saudara, pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Petrus satu kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat, saudara. Ya. Kalau 3.000 orang bertobat, saya percaya itu terjadi di gereja mula-mula. Tapi saat-saat ini saya percaya gereja mula-mula kalah jauh sama gereja akhir zaman, saudara. Sebab dalam Hagai 2 ayat 10, di situ dikatakan, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, adapun kemuliaan bait yang kemudian, ya akhir zaman yang dimaksud, akan lebih hebat dari kemuliaan bait yang mula-mula, dari gereja mula-mula, saudara-saudara. Sekian tahun yang lampau di Afrika Selatan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Dalam satu hari, saudara, 70.000 orang dimenangkan, 70.000 orang dibaptis. Yang membaptisnya 3.000 orang, saudara. Jadi kalau gereja mula-mula, ya, yang bertobatnya 3.000 orang, tapi gereja akhir zaman yang membaptisnya 3.000 orang, saudara. Ini semua adalah tanda kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada yang bisa menahannya. Alkitab tadi berkata, aku akan pergi kepada Bapa, ya, Yesus naik ke surga, tapi aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian seperti yatim piatu. Aku akan datang menyertai engkau, bahkan aku akan tinggal di dalam kamu. Saudara, dalam perjanjian lama, Roh Allah itu hanya menyertai, ya, atau hinggap. Kadang-kadang orang dikuasai oleh Roh Kudus, kadang-kadang Roh Allah undur daripada orang itu. Misalnya Saul. Roh Kudus, ya, Roh Allah pernah menguasai Saul, dan Saul menjadi raja yang luar biasa. Dan kemudian Roh Kudus undur daripada dia, sehingga dia digodai oleh iblis. Roh Allah juga pernah menguasai Simson, ya, mulut singa dia robek, saudara. Pintu gerbang kota Gaza dia diangkat. Tapi karena Roh Allah undur daripada dia, akhirnya dia ditangkap dan dia menjadi cemoohan orang-orang Filistin. Tetapi dalam perjanjian baru, khususnya setelah Pentakosta, Roh Kudus bukan saja menyertai, ya, dalam bahasa Yunani-nya itu para, tapi tinggal. Dalam bahasa Yunani-nya itu ya, atau menyertai selama-lamanya, saudara. Tinggal tetap untuk selama-lamanya. Kenapa dalam perjanjian lama hanya hinggap, sedangkan dalam perjanjian baru Roh Kudus menyertai selama-lamanya? Karena masalah dosa belum diselesaikan, saudara. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, ya, maka segala dosa kita diampuni dan Roh Kudus mau tinggal di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita menjadi bait sucinya. Bait sucinya Roh Kudus, menjadi baitnya Roh Kudus. Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara, dia juga adalah penolong, ya, Parakletos, ya. Dia adalah pribadi, dia punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan Alkitab tadi berkata, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, ya. Kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang, bukan secarik, bukan sebuah, bukan sebutir, tapi seorang, saudara-saudara. Berarti dia pribadi ilahi, oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Allah Bapa yang jauh, Allah Anak yang dekat atau menyertai kita, ya, Immanuel, dan Allah Roh Kudus yang tinggal tetap bersama kita di dalam hati kita sampai selama-lamanya. Pertanyaannya sekarang, saudara, mengapa kita semua perlu menerima Roh Kudus dalam kehidupan ini? Setidaknya ada karena dua hal, saudara. Ya, sebenarnya banyak karya Roh Kudus. Cuma pagi hari ini
saya akan bahas hal yang paling utama, yaitu dua hal yang utama. Yang pertama, kita perlu menerima Roh Kudus karena Roh Kuduslah yang menjadikan kita anak Allah. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Roma 8 ayat 14 sampai 17 berkata demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan apa? Kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita apa? Adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama Dia. Roh Kudus perlu kita terima. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang menjadikan kita sebagai anak Allah. Tidak ada orang yang bisa jadi Kristen sejati atau Kristen lahir baru kalau tidak dilahir barukan kembali, saudara-saudara, oleh Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3, jelas sekali firman Tuhan berkata demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan apa nih? Perhatikan baik-baik, saudara-saudara ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus, saudara. Orang itu bisa percaya Yesus itu bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus, saudara. Ya. Orang bisa percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dan orang bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, semua karena oleh karya Roh Kudus. Ya. Karena ini hanya karya Roh Kudus yang pertama, saudara. Roh Kudus mendiami kita, memberikan kelahiran baru, memberikan keselamatan, menjadikan kita sebagai anak Allah. Saudara, lahir baru itu perbuatan Allah. Ya, dari atas untuk apa? Untuk mengangkat kita, untuk mengadopsi kita, saudara, menjadi anak Allah. Sedangkan dari sudut pandang kita, pada saat kita percaya, pada saat kita meresponi, maka status kita berubah. Kita sebagai anak Allah. Yesus bilang, saudara, dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Kalau jadi orang beragama Kristen, itu semua bisa, saudara. Tapi kalau orang menjadi Kristen, Kristen sejati, Kristen yang dilahir barukan, itu tidak semua orang bisa, saudara. Itu orang-orang pilihan. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Ya. Nah, kalau kita dilahirkan barukan, kita menjadi anak Allah, dan anak mendapatkan warisan bersama-sama dengan Bapa. Anak mendapatkan hidup yang kekal, sehingga kita pasti selamat sampai selama-lamanya. Saudara, inilah karya Roh Kudus yang harus kita alami. Tanpa itu kita tidak mungkin mengalami keselamatan, saudara. Jadi karya pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus, yaitu membuat kita menjadi anak Allah. Saudara, Roh Kudus juga membuat kita percaya Yesus adalah Tuhan. Dalam Matius 16, Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Ada yang bilang dia Yeremia, ada yang bilang dia Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia. Tapi ketika Yesus bertanya kepada Simon, Simon, siapakah aku ini? Simon berkata apa? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang apa? Bukan kamu, saudara Simon, yang mengucapkannya, tetapi Roh Allah yang menyatakannya. Dan orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dari dasar hatinya dia dilahir barukan, dia menjadi anak Allah, dia mengalami keselamatan. Tetapi langkah kedua yang Roh Kudus kerjakan, dia bukan saja memberikan kita kelahiran baru,
Dia bukan saja memberikan kita keselamatan sehingga kita menjadi anak Allah, dia juga memberikan kita kuasa untuk bersaksi. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, Kisah Para Rasul 1 ayat 4, sampai 5 ya. Di situ dikatakan bahwa pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kuduslah yang akan membaptis kamu dan kamu akan punya kuasa. Ini karya Roh Kudus yang kedua, saudara. Tadi karya Roh Kudus yang pertama, dia mendiami, dia melahirbarukan, ya, dia menjamin keselamatan kita dan menjadikan kita sebagai anak Allah. Tetapi setelah mendiami, dia membaptis kita dengan Roh Kudus. Tadi ya, Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Dalam bahasa aslinya ini namanya dunamos, saudara. Petrus yang dulunya penakut, dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali karena penakut, saudara. Tetapi ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia menobatkan 3.000 jiwa. Luar biasa, saudara. Ya, bayangannya aja kena orang sakit sembuh, saudara. Saya percaya orang yang diurapi oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidupnya. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidupnya. Saudara, karena itu alamilah baptisan Roh Kudus. Contoh di dalam Alkitab ada murid Yesus, ya. Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dan dia berkata Roh Kudus yang mengilhamkannya. Lalu Yesus berkata apa? Bersukacitalah bukan karena iblis tunduk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Saudara-saudara. Dengan kata lain, mereka sudah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Yesus menjamin namanya ada di surga, saudara-saudara. Dan setelah Yesus bangkit, Yesus menjumpai mereka di sebuah tempat, ya. Yesus turun ke tengah-tengah mereka dan menghembusi mereka sambil berkata, ya, terimalah Roh Kudus. Kita bisa lihat yang 20. Mereka sudah percaya, Roh Kudus sudah mendiami, saudara-saudara. Ya kan? Tapi mengapa setelah Yesus menghembusi mereka, Roh Kudus sudah mendiami, tapi Yesus menyuruh mereka menunggu di loteng Yerusalem? Karena apa? Karena Yesus ingin membaptis mereka dengan Roh Kudus, saudara. Saudara, dan itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. Karena ada 2 karya Roh Kudus yang harus kita bedakan. Yang pertama tadi apa? Roh Kudus mendiami, membuat kita percaya Yesus adalah Tuhan dan menjadikan kita anak Allah. Dan yang kedua, membaptiskan kita supaya kita punya kuasa untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya, saudara, lawatan Allah akan terjadi kalau kita mengandalkan Roh Kudus. Saudara mau dibaptis oleh Roh Kudus? Amin. Saudara-saudara, nah sekarang bagaimana supaya kita menerima Roh Kudus? Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 berkata demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Yang dimaksudkannya apa, saudara-saudara? Ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan.
Tapi sekarang Yesus sudah dimuliakan, saudara-saudara. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah dimuliakan. Sehingga kalau kita mau mengalami kuasa Roh Kudus, kita harus memiliki hati yang haus, saudara-saudara. Ayat tadi berkata, barang siapa yang haus, baiklah ia datang dan minum. Haus artinya punya kerinduan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya yakin yang paling penting di dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami lawatan Allah, adalah menjaga hati, haus dan lapar akan kebenaran. Amin. Alkitab berkata, orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Saudara-saudara, seandainya yang khotbah pagi hari ini Rasul Paulus sekalipun atau Rasul Petrus sekalipun di hadapan saudara, tapi kalau saudara tidak punya hati yang haus, saudara tidak akan diberkati Tuhan. Tapi sebaliknya pada pagi hari ini yang khotbah anak youth misalnya, dia baru belajar khotbah, ya, baru belajar firman. Tapi kalau saudara punya hati yang haus akan Tuhan, saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Yang penting itu hati yang haus akan Tuhan, saudara. Ya. Karena yang paling penting adalah apa? Kehadiran Tuhan. Ya, pribadi Tuhan yang datang di tengah-tengah kita. Musik memang harus bagus, saudara. Khotbah harus mantap. Ya, yang nyanyi pun harus bagus. Tapi itu sekunder bagi Ibu Saudara sekalian. Yang terpenting adalah apa? Kehadiran Tuhan. Roh Allah hadir di tengah-tengah kita. Ingat ketika bangsa Israel ingin membaptis Bait Salomo, bagaimana semua sudah persiapan, penyanyi, sudah disiapkan, semua sudah disiapkan. Tiba-tiba Shekinah Glory, awan kemuliaan Allah turun, semua berjatuhan, saudara-saudara. Wah, itu panitia semua berantakan semua kan? Yang khotbah batal, pemimpin pujian batal, saudara-saudara. Ya kan? Nah, itulah saudara-saudara yang kita perlukan. Aku haus, aku rindu akan Engkau Tuhan. Yang kedua, baiklah kita datang ya. Yang kedua, katakan baiklah kita datang kepada Yesus, percaya kepada Dia. Kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memenuhkan kita dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita menerima Roh Kudus? Minum. Minum itu artinya kita bertindak, melangkah menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, tanda yang biasanya menyertai orang yang dibaptis Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa lidah atau glossolalia, saudara-saudara. Ya, itu bertujuan untuk apa? Untuk membangun diri sendiri. Dalam 1 Korintus 14 ayat 4, di situ dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Dalam Yudas 1 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus, saudara-saudara. Orang yang berdoa dengan bahasa roh itu membangun spiritnya, membangun pribadinya, saudara-saudara ya, sehingga spiritnya bisa menyala-nyala. Api Tuhan bisa menjadi besar, saudara-saudara. Ya, bahasa roh itu penting, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk membangun pribadi kita, untuk membangun kerohanian kita, dan api Tuhan di dalam hati kita menjadi besar. Lalu saudara-saudara, bahasa roh ini juga digunakan untuk mengucapkan bahasa rahasia. 1 Korintus 14 ayat 2, di situ dikatakan, 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan apa? Hal-hal yang rahasia. Orang yang berdoa dalam bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Orang yang berdoa dalam bahasa roh, dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Rahasia itu tidak kita ucapkan ke sembarang orang, saudara-saudara. Rahasia itu kita ucapkan kepada teman yang dekat, teman yang akrab dengan kita, teman yang intim dengan kita. Begitu juga, kenapa Tuhan kasih kita bahasa roh? Supaya kita bisa menjalin hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan, saudara. Suami istri misalnya, yang sudah menikah puluhan tahun, ya kan? Mereka punya bahasa rahasia sendiri, saudara-saudara.
ketika tamu datang, ya kan, bertamu ke rumahnya, tiba-tiba suami ngomong sama istrinya, itu tiba-tiba istrinya ke dapur bawa makanan dan minuman. Coba saudara cari di kamus, ada luar bawa makanan dan minuman? Gak ada, saudara-saudara. Ya. Atau saudara tidak kenal, tidak punya hubungan akrab, tiba-tiba saudara ngomong sama istrinya, bisa dipentung sama suaminya, saudara-saudara. Ya kan? Untuk itu kita perlu bahasa rahasia, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, karena itulah Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 15, itu dikatakan, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dengan memuji dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Kita perlu berdoa dengan akal budi. Kita juga perlu berdoa dengan roh, saudara. Doa dengan Allah, ya, dengan akal budi itu bagaimana? Misalnya kita sedang dalam pergumulan. Tuhan, aku sedang punya hutang banyak. Aku bagaimana Tuhan? Apakah aku harus menjual rumah? Ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan bahasa roh, kita yang mengucapkan bahasa roh, saudara-saudara. Lama, segala macam. Kita nggak ngerti, tapi Tuhan ngerti. Amin. Bahasa tetesan air mata saja Tuhan ngerti, apalagi bahasa roh, saudara-saudara. Ya. Kita tahu bahasa roh hanya digunakan di dunia. 1 Korintus 13 ayat 8, betul? Nanti kalau sudah di surga, sudah tidak bisa digunakan lagi bahasa roh. Bahasa roh sudah lenyap, saudara-saudara. Justru karena kita masih di dunia, kita menggunakan bahasa roh. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara, hari ini siapa di antara saudara yang mau mengalami baptisan Roh Kudus, mau berbahasa roh? Mari, saya mau berdoa buat saudara pada pagi hari ini. Saya percaya roh Tuhan ada di tengah-tengah kami, ada di tengah-tengah kita. Ingat, tahun lalu di tempat ini juga saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya berdoa buat saudara. Ada beberapa orang yang mengalami baptisan roh, mengalami bisa menggunakan bahasa roh, saudara-saudara. Salah satunya almarhum Ibu Hana. Saya percaya Tuhan yang sama juga akan memampukan saudara untuk boleh mengalami baptisan Roh Kudus. Mari kita naikkan pujian ini. Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, menari dalamku. Jiwaku tenang bersama
yang rindu mendapatkan karunia bahasa roh, atau saudara mungkin belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hari ini juga, detik ini juga di hadapan Tuhan, buka hatimu, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan terima karya Roh Kudus yang kedua. Hari ini juga terimalah baptisan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima, buka hatimu, lawat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menjamahmu. Sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh, katakan dengan perlahan-lahan, buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh mengalami Engkau. Kami boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga boleh mengalami karya Roh Kudus yang kedua, yaitu baptisan Roh Kudus. Biarlah ini menjadi bahasa rahasia antara kami dan Engkau. Dan kami percaya, melalui bahasa Roh ini, api Tuhan yang ada di dalam hati kami senantiasa berkobar-kobar
menyala-nyala untuk melayani Tuhan sampai Engkau datang kali kedua. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau Allah yang menyertai kami senantiasa. Engkau mau mendiami kami untuk selama-lamanya, dan Engkau menghibur kami sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah-ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dan kalaupun sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai kami, menghibur kami, terus menuntun kami untuk menggenapi segala rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami. Berkat-Mu turun atas kami semua, pengurapan-Mu turun atas kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita dan hati kita di hadapan Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Amin.